Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah. Kita berjumpa kembali dalam rangkaian safari dakwah dengan tim Bali Mengaji, dan kami sampaikan syukran jazakallah khair kepada panitia, juga pihak dari penyelenggara masjid atau musalla Raudhah ini, untuk bisa kita bermajlis dari majalis al-ilm, yang mana majelis ilmu ini adalah sebaik-baik ibadah setelah ibadah fardhiyah. Sebaik-baik ibadah setelah ibadah fardu ya majelis ilmu. Ya. Orang ketika disibukkan dengan menuntut ilmu, sebenarnya dia disibukkan diri dia dengan perkara untuk mengangkat kejahilan dalam dirinya. Nah, ini yang paling dibutuhkan oleh kaum muslimin di zaman sekarang, yaitu jihad bil banan wal ilm, ya. Jihad dengan apa? Al-banan, tangan kita menulis ilmu, menyampaikan ilmu, wal lisan, menyampaikan perkara-perkara ilmiah dari ilmu ini. Ini yang sangat dibutuhkan daripada jihad dengan fisik, dengan otot. Jihad dengan fisik tapi jauh dari ilmu akan didapati banyak kezaliman-kezaliman. Nah, jihad terbesar di zaman sekarang juga sebagaimana disebutkan Syekh Albani rahimahullah adalah jihad dengan ilmu, memerangi kebodohan dalam diri kita. Nah, karena kebodohan, al-jahal termasuk apa? Da'ul udhal. Penyakit yang paling bandel itu jahil, bodoh. Ya. Yang kadang kejahilan, apalagi kalau jahilnya murakkab, ya. Jahilnya double, ini susah banget untuk diobatin. Nah, kenapa? Orang yang berdada lebar, mudah menerima nasihat, mereka sangat mudah mendapat hidayah, pintu hidayah masuk dalam diri mereka. Berikutnya rahimakumullah, materi kita pagi ini dengan tema Allahu Asy-Syafi. Allahu Asy-Syafi. Karena terkait dengan safari dakwah Tibun Nabawi, maka materi-materi kita enggak lepas dari apa? Terkait dengan sehat dan agama. Itu penting. Karena dua hal ini enggak bisa lepas. Sampai Imam Syafi'i berwasiat, la taskunanna fil bilad alladhi laisa fihi alim yuftik an dinik wa laisa fihi at-tabib yumbi'uka an maradhi jasadik, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Jangan kalian tinggal di satu negeri yang di situ enggak ada seorang alim yang berfatwa tentang agama kamu, dan enggak ada seorang tabib, enggak ada seorang dokter pun yang mengabarkan tentang kondisi tubuh kamu. Masya Allah. Profesi seorang alim dan profesi seorang dokter tabib ini sangat dibutuhkan. Ya. Seorang alim untuk mengobati penyakit hati, baik dari syubhat atau syahwat. Ya. Dan tabib atau dokter mengobati penyakit fisik. Ini dibutuhkan. Sedangkan Ibnu Qayyim rahimahullah yang sering kita bahas kitab-kitabnya, dia sebagai tabib hati juga tabib fisik. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Imam Asy-Syafi'i sempat juga sebagaimana dinukilkan oleh Harmalah dalam kitab Al-Manaqib, yaitu Manaqib Syafi'i. Jazakallahu khair. Kata Harmalah, wa kana Syafi'i yatalahhaf
ma dhayya al-muslimun min at-tibb wa kana min thuluthil ilm wa hum qad tamadu 'ala al-yahudi wan nasara. Kata Imam Syafi'i, dahulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan kondisi kaum muslimin yang menyia-nyiakan ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Ini Imam Syafi'i ngomongnya zaman dahulu, sedihnya zaman dahulu. Dan ilmu pengobatan itu sepertiga dari ilmu. Dan kaum muslimin menyandarkan ilmu pengobatan kepada Yahudi dan Nasara. Subhanallah. Nah, maka kalau ada yang mengatakan, ngapain sih kamu kajian Tibun Nabawi? Memang Tibun Nabawi bikin kamu masuk surga. Ya, ngapain kajian Tibun Nabawi? Kamu mau jadi ahli peracik herbal? Ya, ngapain sih Tibun Nabawi? Mending kajian akidah dan tauhid. Loh, Tibun Nabawi itu ngajarin akidah, tauhid. Pengobatan-pengobatan di masa silam itu apa? Pengobatan yang banyak khurafatnya. Makanya ketika ada Tibun Nabawi diajarin ya bagaimana akhlak dan akidahnya seorang dokter, seorang tabib, seorang yang sakit kepada Allah dan kepada apa? Dokter kepada si pasien, pasien kepada dokter, mereka kepada khalayak umum. Coba. Nah, Tibun Nabawi juga ngajarkan terapi medis dan non medis. Yang kedokteran manapun gak ada mengobati penyakit non medis, tapi pengobatan yang Nabi ajarkan adalah wahyu. Nah, fa ini rahimakumullah. Jadi materi Tibun Nabawi ya yang kita baca sebenarnya adalah seperti materi yang di dalamnya ada akidah, ada tauhid, kadang ada fikih, kadang ada penjagaan kesehatan, kadang mengobati penyakit juga ya, juga kadang berbicara ilmu tentang bahasa Arab. Cuma sampulnya Tibun Nabawi. Bagaimana tidak? Banyak sekali masalah fikih dijelaskan, ada kaitannya sama Tibun Nabawi. Sebagaimana firman Allah, wa in kuntum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dimasukkan ayat ini dalam Tibun Nabawi. Kalau kalian ya safar atau kalian dalam kondisi sakit, puasanya diganti lain hari aja. Kenapa? Ini ada apa? Konsep penjagaan kesehatan. Kalau antum dalam kondisi safar, antum maksa puasa, khawatir antum sakit. Makanya dijaga biar gak sakit. Dan orang yang sudah sakit, biar gak tambah sakit, ya jangan puasa. Puasanya dipindah di lain hari. Orang yang sehat, dijaga biar gak sakit. Orang yang sakit, biar gak tambah sakit. Coba. Ada konsep sekaligus fikih. Ya. Masalah akidah juga demikian. Ya, termasuk yang judul yang akan kita lalui, Allahu Asy-Syafi. Ini termasuk akidah kita, Allah yang menyembuhkan. Asy-Syafi termasuk apa? Tauhid kita terhadap apa? Asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Juga apa? Kita gantungkan hati kita sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Syafi, ini penting. Nah, tawakal ketika kita sakit kan ada tawakalnya. Ya. Sampai dibahas oleh Ibnu Qayyim, mana yang lebih utama ketika sakit, berobat atau enggak berobat? Ada yang berpendapat kalau sakit kemudian kita berobat, berarti apa? Iman dia terhadap takdir Allah kurang. Ini mereka yang berpendapat kalau sakit nggak usah berobat. Nah, begitu pula berdalil apa? Kalau kita sakit berobat, berarti tawakalnya kurang. Tawakalnya sama Allah kurang berarti. Ya. Adapun pendapat yang paling kuat dan yang dibela oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau sakit justru berobat. Menunjukkan apa? Tawakal dia sempurna. Karena apa? Allah menjadikan orang sehat kemudian sakit, ada sebabnya. Ya. Allah menjadikan orang sakit untuk sembuh, sehat juga ada sebabnya. Dan ini adalah hikmah. Barang siapa yang mencela sebab, barang siapa yang sengaja meninggalkan sebab, berarti dia telah mencela hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Nah, makanya kalau sakit ya berobat. Makanya ketika ada orang Badu tanya kepada Rasulullah, boleh enggak kita enggak berobat? Apa kata Rasulullah? Dawau ya Abdullah. Berobatlah ya Abdullah.
Bahkan ulama berpendapat mandub. Ya, sunnahnya kita mengambil sebab untuk sembuh dengan berobat. Nah, fa ini rahimakumullah. Makanya tawakal nih gak lepas dari 3 syarat tawakal. Harus kita kuasai. Yang pertama, i'timad 'ala Allah. Sandarin hati kita sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu syafi. Allah yang menyembuhkan, bukan dokternya, bukan herbalnya, ya, bukan obat kimianya, bukan jenis terapinya, bukan. Tapi murni Allah yang menyembuhkan. Itu semua hanya perantara sebab. Ya, subhanallah, di musim pandemi ini orang lagi lemah-lemahnya tawakal, kena ini penyakit nih. Kalau enggak vaksin kita pasti kena. Ya, kita harus vaksin. Misal, silahkan vaksin itu sebab menurut Anda masing-masing yang Anda yakini silahkan. Ya, sebab yang Anda ambil silahkan. Ya, kalau saya enggak pakai masker pasti saya tertular. Syuf, penyakit tertular enggak tertular atas izin Allah Subhanahu wa taala. Masker hanya sebab. Walaupun antum pakai masker 10 lapis, jaga jarak 10 meter, kalau Allah sudah mengizinkan kena ya kena. Nah, masker hanya sebab. Masker bukan jadi jaminan. Yang jadi jaminan apa? Apa? Surat tanah. Nah. Wah, rahimakumullah jami'an. Wah, di saat seperti ini butuh kita kuatkan akidah kita, keyakinan kita. Enggak ada yang mau masker jadi jaminan. Nah, masker hanya sebab. Ya, herbal sebab, jaga jarak sebab. Ya, semua mutlak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan hati kita sama Allah Subhanahu wa taala. Wallah, sejak awal pandemi sampai detik ini kami sering dapati kasus GERD. Orang sakit mah, anxiety disorder, cemas. Kenapa? Takut mati berlebihan. Dengar suara ambulan padahal ambulannya kosong, bunyiin sirine, udah takut mati. Ya, dipasang di pojok-pojok alun-alun, pocongan, ya, takut-takutin. Tambah takut tuh orang, tambah down mentalnya, subhanallah, ajib. Ya akhi, Allah Subhanahu wa taala ciptakan virus corona enggak sesempurna tubuh antum padahal. Virus corona dinamakan corona karena dari kata apa? Kron, punya mahkota, enggak punya mata, enggak punya telinga, enggak punya tangan, enggak punya kaki, enggak punya sistem kekebalan tubuh. La antum diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul-betul kami telah ciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna ciptaan. Kata ahli tafsir Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir dan juga As-Sa'di, Imam As-Sa'di rahimahullah, dia mengatakan apa? Ahsanut taqwim yaitu ahsanul qamah wa ahsanus surah. Allah ciptakan kita dengan sesempurna-sempurna anatomi dan fisiologi. Virus kalau mau nyerang tubuh kita, Allah jadikan tubuh kita ada 3 benteng. Ya, pertama apa? Imun antibodi kita ini. Kalau virus mau masuk, kita lagi kuat imunnya, udah nggak jadi kena dengan izin Allah. Kalau imun lagi ngedrop, masih ada benteng kedua. Namanya apa? Sitotoksik. Protein dalam tubuh MHC kelas 1 ini menghasilkan racun untuk meracuni virus-virus. Coba ajib. Ya. 2 benteng ini, kalau sudah kalah, baru masuk benteng ketiga. Yaitu pada tubuh ini dihasilkan interferon. Tubuh melawan virus biar gak tumbuh kembang lebih banyak. Dan 3 benteng ini bakal ngedrop semua. Kalau apa? Kita panik berlebihan, takut berlebihan. Ya, makanya iman sama Allah perlu ditingkatin. Nah, iman sama Allah perlu ditingkatkan. Ketika semakin ngedrop, semakin takut, saat itu dia tambah potensi kena. Ya, insya Allah hari Ahad besok akan kita bahas. Akan kita bahas tentang subhanallah di antaranya cara menjaga kesehatan tubuh kita di musim pandemi. Di antaranya apa? Makanan kita. Kalau makanan kita subhanallah ya, makanan yang bikin tubuh kita lembab, hidung lembab, tenggorokan lembab, paru-paru lembab, saat itu virus akan mencari media yang lembab walaupun dia pakai masker 10 lapis, jaga jarak 10 meter, masuk rumah gak pernah keluar-keluar, ya memangnya virus gak bisa masuk rumah, harus ketok pintu. Nah, berapa banyak orang WFH di rumah terus gak pernah keluar, ke pasar gak pernah, ya harus pakai online untuk beli makanan, taruh di depannya di kotak,
harus disemprot dulu tuh makanan. Kena juga virus ke dia. Makanya nanti ada sebab-sebab, di antaranya sebab dalam hati kita ini penting. Gantungkan hati kita sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab-sebab duniawi, ini pola makan paling penting nih di antaranya. Biar tubuh kita enggak banyak kelembapan. Karena virus, jamur, bakteri suka dengan media yang lembab. Ya, ini kalau enggak dibahas eman, mubadir nih ilmu. Para ulama ngarang Tibun Nabawi, ya, untuk apa? Disampaikan kepada umat-umat setelahnya, kaum setelahnya. Kalau ilmu ini enggak dikupas, siapa yang akan mau mengupas? Bahkan disebutkan oleh para ulama, bisa jadi ilmu pengobatan hukumnya darurat. Amrun daruri. Apalagi kasus kemarin, Juni, Juli, pas naik-naiknya COVID, rumah sakit enggak nerima pasien. Kehabisan oksigen, nakes sudah kelelahan, kekurangan, bahkan mereka jadi korban, banyak korban. Terus dipulangkan, ada orang sakit di rumah, gak tahu penanganannya. Akhirnya satu keluarga meninggal semua kena COVID. Makanya bisa jadi wajib. Nah, barakallahu fikum. Makanya Imam Syafi'i sangat sedih kaum muslimin meninggalkan ilmu pengobatan, meremehkan ilmu pengobatan. Makanya padahal Nabi berwasiat sebagaimana dalam hadis Hasan li ghairih, ya, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, ya, khairuhum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik mereka adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Lah ini orang yang bermanfaat bagi manusia diantaranya apa? Orang yang ngobatin saudaranya. Nah, barakallahu fikum. Fa ini pertama, syarat tawakal apa tadi? I'timad 'ala Allah, sandarin hati ini sama Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Kalau hati kita disandarin kepada herbal, terapis, dokternya, jadinya apa? Syirik. Coba. Bedanya di sini, kita nyandarin kepada sebab, bukan nyandarin kepada Allah, sudah terjatuh dalam kesyirikan. Sangat naif sekali kalau ada orang mengatakan udah nggak usah belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu pemecah belah umat. Udah santai aja, ilmu tauhid bisa kita dapati hanya 5 menit. Ya. Nah, 5 menit dari mana? Dari Hong Kong. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Ini perlu kita pelajarin. Yang pertama, i'timad 'ala Allah. Yang kedua adalah al-iman bi asma'ihi wa sifatih. Itu syaratnya tawakal. Beriman dengan nama Allah dan sifat Allah. Termasuk sifat Allah apa? Nama dan sifat Allah apa? Asy-Syafi. Ya, nama dan sifat Allah Asy-Syafi. Ya, semua nama Allah pasti terkandung padanya sifat. Tetapi tidak semua sifat Allah itu jadi nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Asy-Syafi adalah nama sekaligus terkandung padanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah riwayat Imam Bukhari ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang wabah taun pada waktu itu, ya, apa kata Rasulullah? Innahu adzabun yab'atsallahu ala ma yasha. Wabah, ya, itu adalah azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dari siapa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah jadikan wabah itu rahmat, kasih sayang bagi orang-orang mukmin. Ya, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah jadikan wabah bukan untuk apa? Untuk mencelakakan kita, tapi apa? Sebagai rahmat, ya, untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, ini kita yakini Allah Rahman Rahim. Allah memberikan sakit kepada kita bukan untuk mencelakakan kita. Ada hikmah di balik itu. Ya, di antaranya apa? Untuk menghapus dosa kita. Ma min hammin wala ghammin wala adza wala wasabin wala nasabin, ya, illa kafarallahu anhu khataya. Ya, tidaklah rasa sedih, gundah gulana kita, rasa lelah kita, capeknya kita, ya, sedihnya kita, itu semua menghapus dosa-dosa kita. Sakitnya kita, itu semua menghapus dosa kita. Dan hikmahnya diantaranya sebagaimana Nabi sampaikan, ya, ma yazalu al-bala bil mu'min wal mu'minah, ya, fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah.
hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Ya, senantiasa cobaan itu akan dirasakan orang mukmin dan mukminah pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya, sampai kapan? Sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa dosa. Coba bayangin, kita dikasih cobaan terus. Ini bedanya. Ya. Biar apa? Untuk menghapus dosa kita. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sengaja dikasih nikmat. Kadang ada yang bertanya, ada dulu teman kita bertanya, ya dari Prancis, mu'allaf, dia bertanya, kenapa sih negara kalian kena musibah terus? Ya, kena gempa, ya, kena puting beliung, tsunami. Di negara kami aman katanya. Ya. Ini namanya istidraj ya akhi. Dibiarkan negara ente itu, negara kafir ente katanya, ya, dikasih ente ketenangan, kenikmatan, istidraj. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj." Kalau kalian melihat hamba Allah dikasih kenikmatan yang dia cintai, dia senengin dan dia tetap berbuat maksiat, ketahuilah itu istidraj, jebakan Allah yang didulukan di dunia. Ya, adapun kami, Allah ingin menghapus dosa-dosa kami. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Tadi apa? Allah Rahman, Allah Rahim. Syarat yang ketiga. Ini syarat tawakal yang sempurna. Adalah apa? Al-ittikhad bil asbab. Ngambil sebab. Itu penting. Kalau ada orang bilang tawakal tapi nggak ngambil sebab, dalam bahasa Arab namanya tawakul. Beda ya, tawakal sama tawakul. Kalau tawakul apa? Itu pasrah tanpa berusaha. Itu namanya tawakul. Ya. Suami istri berangkat ke pasar. Ya. Berangkat ke pasar, subhanallah, si suaminya parkir di luar. Kuncinya dibiarin gantung. Ya. Bang, kok kuncinya digantung? Kita kan mau masuk pasar, Bang. Khawatir, Bang. Tawakal sama Allah. Ya. Masuk pasar, selesai belanja. Loh, mana motornya, Bang? Iya, hilang. Padahal aku sudah tawakal sama Allah, katanya. Ini tawakalnya orang apa? Iya, orang bahalil ini. Bahlul ini. Bukan hanya bahlul, bahalil. Nah, parah ini bahlulnya ini. Nah, ini rahimahumullah apa? Tawakal tapi nggak ngambil sebab. Tawakal tuh ngambil sebab. Termasuk musim pandemi, Masya Allah, ya. Awal-awal pandemi di daerah Jawa Barat, salah satu daerah Jawa Barat pernah. Kami tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, katanya kan. Wah, tawakal. Tetap kami sholat dalam kondisi rapat ketika awal-awalnya lagi genting-gentingnya waktu awal-awal, ya. Gak ada jaga jarak, gak ada pakai masker, yang sakit, gak dipisah, ya lagi ramenya pandemi. Ada COVID ada, tapi kita harus ngambil sebab, ya. Ada orang subhanallah jamaah lagi khutbah Jumat nih. Jamaahnya tiba-tiba jatuh, meninggal. Langsung bubar. Loh, katanya tawakal sama Allah. Nah, bubar khutbah Jumatnya. Fa ini rahimakumullah jami'an. Ngambil sebab juga penting. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ba'dun nas ya qawi, ya kuat tawakalnya wa imannya kuat, ya falamma taqawwa tawakkulahum fa innahu yadfa al-adwa, kata Ibnu Qayyim. Sebagian orang imannya kuat, tawakalnya kuat. Tatkala tawakalnya kuat, saat itu dengan tawakalnya kuat dia bisa menolak penyakit menular dan wabah. Ajib. Loh kok bisa? Iya. Karena orang tawakal tadi ada 3 syarat. Yakin sama Allah. Semakin yakin. Orang gak kena wabah, Allah yang mengizinkan. Ya. Disebutkan dalam satu riwayat hadis bahwasanya Nabi bersabda, la adwa wala tiara. Gak ada penyakit menular. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, la yuridanna mumridun an musih. Jangan campur orang yang sehat sama orang sakit. Loh, kata Rasulullah, satu hadis gak ada penyakit menular. Hadis yang lainnya Rasulullah melarang mencampur orang sakit sama orang sehat. Lah gimana ini? Berarti ada penyakit menular. Mengumpulkan 2 hadis yang nampaknya bertentangan adalah gak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya i'timad Allah, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian ngambil sebab banyak.
Antum mau pakai masker ya silahkan. Ya, antum mau jaga jarak ya silahkan. Tapi sekarang udah aman insyaallah. Ya, sholat rapat aja, nggak usah pakai masker dah. Sudah berlalu sudah. Nah, fa apa? Wa tawakkal al hayy ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup, enggak pernah mati selamanya. Bertawakallah kepada yang kekal. Allah yang kekal, Allah yang menciptakan wabah corona dan Allah akan mematikan mereka, mengangkat wabah ini. Nah, adapun pengobatnya, adapun orang yang sakit akan ada saatnya tiada, wafat. Nah, demikianlah rahmatullah, ngambil sebab itu penting. Ya. Ngambil sebab penting, tapi ada tapinya. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ekstrim kanan ngambil sebabnya hulu berlebihan. Ke pasar pakai baju APD coba. Wah ini hulu, jaga jarak 10 meter. Vaksin, lengan kanan, lengan kiri, paha kanan, paha kiri, perut, punggung, semua divaksin. Nah, minum kustul hindi sampai 3 sendok. 3 sendok makan sekali makan. Ya, minum habatus sauda setiap hari diminum pagi, siang, sore, malam, sahur. Nah, semua diminum. Ini berlebihan. Ya. Berlebihan banget ya. Ekstrem kanan. Musim pandemi enggak pernah keluar rumah, mengunci diri. Akhirnya apa? Subhanallah, kenapa? Was-was. Akhirnya kenapa? Anxiety disorder. Akhirnya kenapa? Ya, naudzubillah kena semacam paranoid. Tetangganya yang ke pasar langsung dituduh, ini pasti kena COVID. Ini paranoid nih. Nah, kemudian bisa naudzubillah bisa terjadi tekanan mental, psikosomatik sampai schizofren terjadi. Ya, karena yang berlebihan takutnya. Ngambil sebab berlebihan karena takut yang berlebihan. Nah, juga sering subhanallah orang salah minum habatus sauda selama musim pandemi. Syuf, ya, nggak ada dalam riwayat disebutkan antum minum obat seumur hidup, nggak ada. Ya, antum minum obat ketika dibutuhkan. Tubuh kita ini aslinya normal nih di tengah. Kalau kita bisa menjaga keseimbangan melalui pola makan di antaranya. Kalau antum kebanyakan makanan, satu sifat makanan, ya, maka sifat tubuh antum ya, you are what you eat. Apa yang kalian makan, tubuh kalian seperti itu. Sekarang antum minum apa? Anda minum habatus sauda. Sifatnya habatus sauda apa? Panas kering. Musim pandemi minum gini terus. Akhirnya tubuh antum panas kering. Kulitnya ikut kering, tensi naik, rambut jadi beruban. Ya. Nah, subhanallah muncul penyakit yang sifatnya panas kering gara-gara apa? Was-was berlebihan. Obat itu diminum ketika tubuh antum lawan dari obat. Ketika ada tubuh dingin lembab misalkan. Dingin lembab ini potensi kena COVID. Ya kasih saja panas kering. Kalau tubuh sudah enggak sentrup-sentrup hidungnya, enggak gitu ya. Sudah nyaman, enggak ada pilek lagi, sudah hentikan. Ngapain minum habatus sauda terus-menerus? Makanya ya Nabi SAW bersabda dari Jabir bin Abdullah ya, dalam riwayat yang sangat banyak, di antaranya riwayat Ibnu Hibban disahihkan Syekh Albani rahimahullah, kata Nabi apa? Inna likulli da'in dawa. Ya, fa idza usiba dawa'ud da'a bara'a biidznillah. Setiap penyakit itu Allah jadikan obat, termasuk wabah COVID, itu Allah jadikan obat. Ya, makanya sangat disesalkan kalau apa? Di musim pandemi COVID dia nggak tahu obatnya. Nah, obatnya ya penting tuh ya. Apa kata Rasulullah berikutnya? Kalau obatnya cocok dengan penyakitnya, maka dengan izin Allah akan sembuh. Berarti di sini penting belajar berobat. Tahu apa? Obat penyakit. Tahu dosisnya, tahu kapan diminum, tahu kapan obat ini nggak boleh diminum. Ya, makanya itu penting. Ya, makanya di sini juga kalau ingin tahu cocok obat dengan penyakit ya belajar. Nah, contohnya kalau cocok obatnya dengan penyakitnya maka dengan izin Allah sembuh. Contoh COVID. COVID itu paling senang dengan suasana tubuh yang dingin lembab. Berarti apa? Yang cocok untuk dingin lembab pasangannya apa?
Panas kering. Wah, ini bedanya pengobatan klasik sama modern. Kalau modern, kalau ada virus diganti antivirus. Kalau ada jamur, kasih anti jamur. Kalau ada bakteri, kasih antibiotik misalkan. Ini lawannya. Langsung membunuh apa? Pelakunya. Virus, bakteri, jamur. Tapi kalau kedokteran klasik, dia nggak langsung membunuh pelakunya. Dia membunuh medianya. Media tubuh yang menjadi sarang suburnya apa? Tadi contohnya dingin lembab. Berarti bunuh suasana dingin lembab dengan apa? Panas kering. Kalau dibunuh suasananya akhirnya apa? Virus, bakteri, jamur nggak suka dengan media yang sudah dinetralkan dari dingin lembab oleh panas kering. Dia akan pergi atau dia ikut mati. Coba ajib. Mereka menjadikan dalil apa? Firman Allah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Segala sesuatu dihancurkan dengan perintah Allah. Dingin lembab dihancurkan dengan panas kering. Allah juga berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada dingin lembab, ada panas kering. Ada benci, ada cinta. Ada antum, ada istri antum. Ya kan? Ada panas, ada dingin. Ya, ada surga, ada neraka. Nah, ada langit, ada bumi. Ada bulan, ada matahari. Ada ion positif, ada ion negatif. Nah, ada situ terus berpasang-pasangan. Ajib. Fa ini rahimakumullah jami'an. Allahu asy-syafi. Ya, Allahu asy-syafi. Fa amrad yaitu penyakit. Ya, itu termasuk apa? Ya proses alam, sunanul hayah. Termasuk sunnah kauniyah. Kita ada sehat, ada sakit dan itu harus. Ya. Siapa di antara antum ada yang kepingin gak pernah sakit? Ada gak? Ada. Bercita-cita gak pernah sakit sama sekali. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, disahihkan Syekh Albani rahimahullah dari Abu Hurairah. Ketika itu Nabi melihat orang Badu yang Nabi terkagum dengan fisiknya yang sangat kuat. Antum belum ketemu orang Badu kan ya? Karena waktu kita ada klinik dulu ketika di Yaman, kalau jumpa pasien Badu, di ruang tunggu itu satu kamar itu baunya bau kambing. Gosok gigi gak pernah. Mandi Jumat sebulan sekali belum tentu. Jangan bilang sepekan sekali. Permisi, kalau hubungan intim sama istri sama-sama baunya. Nah, ini kita klinik ada toiletnya. Ya, mau pipis disuruh ke toilet nggak mau, keluar ke pojok rumah mojok pipis di luar. Coba ajib. Ini orang Badu ini. Makanya Nabi bersabda, man bada jafa, barang siapa tinggal di kampung Badu maka hatinya keras. Makanya Nabi menganjurkan orang yang tinggal di kampung Badu hijrah di perkotaan. Kenapa? Kampung Badu jauh dari ilmu. Kesyirikan banyak didapati di perkampungan dan kota tempatnya ilmu. Antum lihat musibah-musibah Allah rata-rata yang sering muncul di mana? Pelosok-pelosok yang kesyirikan banyak terjadi. Nah, di kota zina banyak, pemabuk banyak, pemakan uang riba banyak, pezina, pokoknya maksiat banyak di kota. Tapi syirik ini lebih parah, ya, lebih menakutkan daripada zina. Bukan berarti boleh zina di sini, bukan. Ya, tapi apa? Lebih bahaya syirik dan zina juga dosa besar. Nasallallahu afiyah. Fa ini rahimana rahimakumullah jami'an. Kata Rasulullah SAW ketika melihat orang Badu, Rasulullah penasaran, tanya sama orang Badu, hal asabaka umumil dam? Apa artinya hal asabaka umumil dam? Apa kamu pernah jatuh cinta kepada umumil dam? Bukan. Artinya, apakah kamu pernah kena umumil dam? Umumil dam bukan namanya ummahat, akhwat. Ya, jangan suka berjanda. Nah, jangan suka berjanda. Nah ini umumil dam bukan namanya apa? Akhwat, namanya penyakit. Kemudian orang Badu bertanya, ya, ma umumil dam? Apa itu umumil dam? Orang Badu pinter nggak tanya, man umumil dam? Siapakah umumil dam? Namanya mau ta'aruf. Ini umumil dam namanya penyakit. Nah, kemudian kata Rasulullah, al-humma bainal jilid wal 'adhalat wal lahm. Ya. Umumil dam adalah
panas, demam antara kulit dan otot. Antara kulit dan otot. Kemudian kata orang Badu apa? Ma asabani umumil dam abadah. Aku gak pernah kena demam sama sekali. Bayangin, gak pernah sakit nih orang nih. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, hal tasaddaqta? Apakah kamu pernah kena suda? Kemudian orang Badu bertanya, mas suda? Demam gak pernah. Kemudian orang Badu bertanya, apa itu suda? Suda itu pusing. Ya. Kemudian Rasulullah jelaskan, di sini Rasulullah jelaskan kronologi dari sisi Tibun Nabawi apa penyebabnya pusing. Dengan ini antum bisa konsep untuk ngobatin pusing pakai cara ini. Termasuk cara yang anak pakai untuk kasus vertigo ini. Karena vertigo itu sebabnya adalah banyaknya uap yang numpuk di kepala. Coba apa kata Nabi SAW? Ya, ini pusing secara umum ya. Adapun dalam ilmu kedokteran modern jenis pusing itu banyak. Ada tension headache, ada vertigo, ada migrain, ada pusing karena darah tinggi, ada pusing ya karena dompet nipis, ya ada macam-macam lah ya penyebab pusing lain. Tapi yang disebutkan Nabi SAW pusingnya lain. Ya, apa kata Rasulullah? Pusing apa dibilang Rasulullah? Rihun ya'taridu fir ra's wa yadribu al-asab. Ya. Angin yang menumpuk di kepala dan menekan atau menyerang saraf di kepala. Coba bayangin. Wah ini subhanallah pakai teori yang disebutkan Nabi. Kita hilangin aja uap. Uap di kepala bisa hilang dengan cara apa? Bisa cara difasdu, titik koifal. Koifal ini titik yang menjulur dari jempol sampai ke atas. Ini titik koifal. Ini titiknya untuk ngilangin uap di kepala, kata Ibnu Qayyim. Ya. Kemudian kalau Ibnu Qayyim menyebutkan untuk menghilangkan uap di kepala, bisa konsumsi kustul hindi, bisa bawang putih. Nah, termasuk penyebab stroke disebutkan pengobatan klasik sama pengobatan klasik Arab dan Cina sama teorinya. Stroke karena uap yang menumpuk di kepala. Coba ajib banget. Makanya kalau orang kena stroke sudah tangannya kaku-kaku, keluarin darah di ujung-ujung jari atau keluarin darah langsung dari pembuluh darah. 10 cc aja keluar dari pembuluh darah, orang gagal kena stroke. Coba ajib. Nah, kenapa? Uap terlalu numpuk itu bahaya. Kemudian kata orang Badu ini apa? Ma'asobani abadah. Aku gak pernah kena pusing. Demam gak paham. Pusing gak paham. Kena sakit gak pernah. Setelah orang ini berpaling jauh, Rasulullah berkata kepada sahabat, ya, barang siapa ingin melihat salah satu penghuni neraka, lihatlah orang tadi. Orang yang gak pernah sakit termasuk ciri-ciri orang penghuni neraka. Syukur kalau kita pernah sakit. Rasulullah sakit sekitar 2 kali yang disebutkan dalam hadis. Ya, yang lainnya kita nggak tahu. Di antaranya sakit-sakitnya Rasulullah itu faktornya dari luar. Apa aja kira-kira? Ketika diracuni sama Zainab bintul Harith dari daging kambing yang sudah dilumuri racun, sampai kata Rasulullah efek dari racun. Rasulullah sebenarnya ketika itu makan daging kambing, paha kambing itu kesukaan Nabi. Dibahas oleh Ibnu Qayyim, kenapa Rasulullah suka paha kambing? Karena paha itu lembut, gak bikin konstipasi, gak bikin susah BAB. Makanya untuk antum yang punya baby, ibu-ibu yang punya baby, ya, kalau pengen cari protein hewani dari kambing, cari paha kambing. Ya. Juga cari tulang punggung, daging yang nempel pada tulang punggung. Nabi bersabda, afdhalul lahm adh-dhahr. Sebaik-baik daging yang nempel pada tulang punggung. Kenapa? Lunak. Ibnu Qayyim juga mengatakan afdhalul lahm a'id ilal idham. Daging yang paling baik adalah daging yang nempel pada tulang. Kenapa? Semakin daging nempel pada tulang, dia banyak gerak. Semakin banyak gerak, semakin lembut dagingnya. Coba ajib, kedokteran Arab bagaimana meneliti. Coba lembut sehingga apa? Gak bikin konstipasi. Nah, ini sampai saking kuatnya racun yang ada waktu itu yang dilumuri pada daging paha kambing ini, sampai seorang sahabat, ya, Bishr bin Barra, dia itu wafat seketika. Ketika Nabi bilang, "Kaf, cukup, daging ini beracun." Ya Rasulullah, aku sudah terlanjur makan banyak. Gak lama kemudian langsung meninggal. Ya. Adapun Rasulullah sebenarnya sudah teracuni, sudah makan. Ya. Kemudian Rasul tanya kepada wanita ini, "Kenapa kamu ingin meracuni kami?"
Karena wanita ini apa? Suaminya sempat dibunuh oleh sahabat. Ya. Dibunuh oleh seorang sahabat, dia ingin balas dendam. Kemudian kata wanita ini, seandainya kamu seorang nabi, kamu pasti tahu kenapa daging itu diracuni. Iya, daging ini tadi bicara, mengkabarkan kepadaku bahwa dia sudah diracuni. Ini mukjizat. Dagingnya ngasih kabar kepada Nabi. Nah, dan sebenarnya Nabi sudah kena efek racun, tapi karena dengan izin Allah diberi kekuatan, dikasih umurnya Nabi itu sekitar 3 tahun. Ya, sampai sahabat melihat ya langit-langit Nabi itu warnanya biru, lidahnya warnanya biru. Ini berarti apa? Tanda keracunan, lidahnya warnanya biru. Coba. Mereka paham. Nah, tapi kalau racun cinta warnanya merah. Nah, lain cerita ini. Kemudian subhanallah, 3 tahun kemudian sebelum wafatnya Nabi di pangkuan Aisyah, Nabi berkata, "Ya Aisyah, inna abhari qad taqatta'at." Ya Aisyah, sungguhnya pembuluh darah aortaku sudah pecah. Coba. Ya, Rasulullah mengakui apa? Pembuluh darah aortanya sudah pecah. Karena apa? Efek racun tadi, saking dahsyatnya. Adapun sahabat tadi seketika langsung meninggal. Adapun Rasulullah memang dikasih Allah kekuatan dan bertahan 3 tahun. Itu pun turun malaikat Jibril masih nawarin, mau tambah umur atau mau jumpa sama Allah, gitu kan. Dipilih, kalau kita ditawarin, kita pilih mana? Tambah umur, tambah istri, ya kan? Tambah duit, gitu kan. Tapi Rasulullah sudah dijamin masuk surga, kita nggak ada yang jamin. Nah, makanya apa? Kita pinginnya tambah umur, umurnya berkah, dan bisa tambah amalan-amalan, ketaatan sama Allah. Nah, demikian rahimakumullah. Ya, tadi sampai mana tadi kok cerita ini? Hah? Tambah istri, astagfirullah. Ini yang bikin gak ngantuk ini. Baik. Kemudian yang berikutnya ya, Rasulullah SAW sakit tadi 2 kali. Ketika kena keracunan daging paha kambing tadi, yang kedua ketika disihir oleh Labid bin A'sam, laki-laki Yahudi. Ya. Ini dalil Rasulullah sudah dijamin masuk surga, dijaga malaikat Jibril. Taatnya enggak seperti kita orang. Ya, sudah tahu dijamin masuk surga, masih sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Berjihad. Lah kita orang ya sholat, ya takutnya enggak seperti Rasulullah, tapi merasa aman dari sihir. Rasulullah aja kena sihir. Tentunya apa? Sihir sampai kepada orang atas apa? Izin Allah. Ya, atas izin Allah mutlak. Makanya Allahu Syafi. Ya, atas izin Allah. Kalau zaman sekarang ada orang berandal, kromosomnya XYYY, ya, preman, nggak pernah sholat, ya, kemudian udah mabuk-mabukan, tapi statusnya masih KTP-nya Muslim. Ada dukun nyihir dia. Bukan berarti dia sakti, tapi Allah belum ngizinin. Nah, makanya kita semua nggak aman, bentengi diri kita masing-masing. Nah ini rahimakumullah, ya penting keyakinan kita sama Allah, Allahu Syafi. Kemudian rahimakumullah, kita nggak bisa terlepas dari terkait dengan sehat dan sakit. Nggak bisa terlepas, mesti kita ada saatnya sehat, ada saatnya sakit. Definisi sehat itu banyak. Ya, WHO punya definisi sehat. Orang Cina punya definisi sehat. Orang Arab memberikan definisi sehat dan sakit beda-beda. Adapun orang Cina, Masya Allah, asik ngasih definisi sehat. Sehat itu apa? Enak makan, enak tidur, enak perasaan. Sehat. Antum jangan bilang enak makan, sebelum makan minum obat mah. Antum jangan bilang sehat setelah makan minum obat darah tinggi. Minum obat kolesterol. Ya, jangan bilang sehat. Antum jangan bilang sehat kalau tidur bangun beberapa kali, pipis terus, berarti nggak sehat nih. Antum jangan bilang sehat kalau tidur sering mimpi buruk. Ya. Antum jangan bilang sehat kalau apa? Perasaan antum nggak nyaman, punya dendam sama orang, si istri dendam sama suami, ya kan? Si suami dendam sama istri, ya, dendam sama tetangga, jangan bilang sehat, nggak sehat nih. Gak sehat fisik juga gak sehat rohnya. Ya,
Ini perlu diobatin nih. Nah, kemudian rahmanakumullah, Allah Subhanahu wa taala semua sudah mencatat takdir ini. Ya, siapa sehat, siapa sakit, kapan sembuh dari sakit, siapa yang kena wabah, siapa yang meninggal di musim wabah, siapa yang selamat di musim wabah, semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim ketika munculnya Dajjal, perbandingan laki-laki sama wanita 1:40. Dalam riwayat 1:50. WHO meneliti setelah musim pandemi, rata-rata yang meninggal adalah kaum laki-laki. Dan kata WHO, ya, sekarang sudah 1:40. Nah, sudah 1:40 itu datanya WHO, ya. Nah, ini rahimahumullah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit untuk apa? Biar kita ingat dengan apa? An-ni'mah al-mansiyah. Nikmah yang sudah kita lupakan. Ya, kita sehat, ya Allah, banyak tidak memanfaatkan waktu sehatnya apa? Ketika sehat banyak kelayapan. Sehat sibuk dengan begadang tanpa ada arti. Begadang boleh saja, ya. Nah, jika dibutuhkan, nah, nggak ada gitarnya loh ini. Nah, boleh saja begadang. Nah, ini rahmanakumullah apa? Biar kita ingat kesehatan kita dipakai untuk apa? Dikasih rezeki sama Allah, berubah harta, biar ingat, ya. Ketika suatu saat kita di musim pandemi kemarin lagi bisnis pada ngedon, biar ingat nikmatnya uang nih, ingat ada hak orang miskin. Nah, itu penting. Nah, ketika ada gempa, ketika ada erupsi, ya, tetangga kita di Semeru, ya, apa? Selain kita memberikan bantuan, biar kita ingat, ya Allah, alhamdulillah kita diselamatin sama Allah. Coba kalau kita yang kena, gimana rasanya? Sebagaimana yang mereka rasakan. Biar ingat, ya. Nah, biar apa? Kita mawas diri. Nah, barakallahu fikum. Seandainya bukan karena sakit, mungkin kita akan menjadi orang yang lalai dari apa tujuan kita dicipta, ya, lalai dari nikmat yang Allah berikan. Nah, hakikatnya kita butuh sang pencipta penyakit. Kita butuh yang menciptakan diri kita, paling tahu dengan seluk-beluk dari apa anatomi fisiologi kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit itu akan diangkat, ya, apalagi sangat ketika kondisi parah-parahnya, apa? Agar kita selalu ingat ismullah yang namanya Syafi. Namanya Allah yang Asy-Syafi. Itu penting. Sehingga kita ingat betul-betul Allah itu Asy-Syafi. Ya, bukan obat, bukan manusia Asy-Syafi, tapi Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah, Asy-Syafi termasuk nama Allah, dan nama Allah Asy-Syafi ini di dalam Al-Qur'an disebutkan hanya dalam bentuk kata kerja. Hanya dalam bentuk kata kerja, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 14, ya, wa yashfi sudura qaumil mu'minin, ya, wa yashfi sudura qaumi mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan dada kaum mukminin, ya, dada kaum mukminin, penyakit-penyakit hati yang ada dalam dada itu Allah yang menyembuhkan. Ya, makanya kalau kita sebagaimana materi tadi malam, hasad itu membawa dampak pada fisik kita. Hasad itu penyakit hati, memberikan dampak kepada fisik kita. Orang kalau hatinya hasad, suka baper, suka marah, suka ngambek, hati-hati. Dia akan cepat tua dimakan sama penyakit hatinya. Ya. Hasad dan ini semua ini penyakit hati. Kalau diikutin, apa yang terjadi? Fisik antum digrogotin sama hati antum. Ya. Coba gara-gara dendam, gara-gara marah, gara-gara sedih berlebihan, gara-gara panik, itu akan menimbulkan dampak pada diri antum. Dalilnya apa? Coba lihat surat Yusuf ayat 84. Wabyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Dan kedua mata Nabi Yakub itu memutih, buta. Coba, ayat ini ada padanya konsep dari sebab penyakit dan pengobatan. Sebab penyakit apa? Ya.
Kemudian dilihat di situ, kedua mata Nabi Yakub memutih, buta. Apa kata Allah? Sebabnya apa? Fahuwa kadzim. Karena apa? Karena dia sedih. Sedihnya lama, hampir 40 tahun berpisah dengan Nabi Yusuf. Jadi sedih. Gara-gara sedihnya yang berlebihan, yang menumpuk, sehingga dia buta. Disebutkan oleh Muqatil rahimahullah, butanya sekitar 6 tahun. Sampai kemudian dijadikan mukjizat melalui pakaiannya, gamisnya Nabi Yusuf, akhirnya sembuh. Ya. Kemudian dia juga panik, berlebihan Nabi Yakub. Kenapa? Khawatir terjadi apa-apa pada putranya Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yusuf dijuluki apa? Nabi Yakub dijuluki apa? Israel. Ya, makanya jangan sebut orang Yahudi, orang-orang Israel, salah. Yahudi ya Yahudi, Israel itu julukan untuk Nabi Yakub. Ada yang mengatakan Israel, ada Israfilail. Nabi Yakub sering melakukan perjalanan di malam hari apa? Sambil mencari Nabi Yusuf. Ya Yusuf, teriak-teriak. Kenapa? Sayangnya sama anaknya. Dicoba oleh Allah berpisah dengan putra kesayangannya. Ya. Dan ada yang mengatakan Israel seperti apa? Isr itu seperti abd, hamba. Il yaitu ilah. Berarti seperti Abdullah. Ya. Nah, fa subhanallah. Kemudian yang berikutnya, Nabi Yakub marah, sangat marah. Kepada siapa? Saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya, makanya ternyata jiwa kita, hati kita yang suka hasad, suka marah, suka ngambek, suka baper, ya, suka sedih berlebihan, panik berlebihan, takut berlebihan, berdampak kepada fisik. Coba bayangin. Adapun kedokteran modern meneliti apa kaitannya sedih sama buta. Dan teori ini Ana praktekin untuk ngelihat mendiagnosa pasien. Dan berkali-kali hampir Ana dapetin kasus persis dengan kisahnya Nabi Yakub. Ya. Disebutkan oleh seorang dokter dari Mesir, orang kalau sedih berlebihan, ya, termasuk takut berlebihan, panik berlebihan, termasuk hasadnya, hati-hati, suka marahnya berlebihan, hati-hati. Bisa ngefek seperti ini juga. Apa? Adrenalin langsung meningkat. Ini teori kedokteran modern. Kemudian karena adrenalin meningkat, insulin turun. Ketika insulin turun, gula darah naik. Ketika gula darah naik, terjadilah katarak diabetik. Coba. Ternyata ayat demi ayat diteliti, ada padanya konsep pengobatan. Ana dapetin kasus persis seperti ini. Ya, 2 orang ibu-ibu. Ya, subhanallah kena kencing manis. Gak ada riwayat turunan kencing manis, gak ada. Gak ada riwayat suka gula, suka nasi, gak ada. Tapi kena kencing manis, ternyata kita tanya kepada anak-anaknya, Bu, Pak, apakah ibu Anda ini sedang ada pikiran yang lama mendalamnya sedihnya? Iya, setelah ditinggal suaminya 1 tahun, dia selalu sedih. Saat itu gula darah naik. Gak lama kemudian matanya mulai kabur. Ternyata mulai kena katarak stadium 1 dan 2. Coba ajib. Nyambung coba. Ya, Ana juga pernah rasakan kalau Ana mikir satu masalah, ya sedih. Ya, kita semua pasti punya masalah. Ya. Semua orang pasti punya masalah. Ada saatnya masalah itu teringat, muncul lagi. Ada saatnya hilang. Ketika muncul masalah, mata tiba-tiba kabur. Bahkan anak kalau baca kitab gak bisa. Harus pakai kacamata. Ya, kenapa? Sedih tadi ternyata memengaruhi mata kita. Kalau dari teori klasik, ya, orang yang sedih, marah, baper, punya penyakit hasad, iri, dengki, panik berlebihan, takut berlebihan, ginjal ini akan mengobarkan api yang terlalu besar. Jika dalam waktu jangka panjang akan menghabiskan api dalam ginjal. Api di ginjal itu kondisinya kalau antum suka motor dan mobil mekanik, seperti kondisinya busi, plek. Jantung antum seperti karburator. Bensin antum seperti darah antum. Karburator gak akan ada muncul api, pengapian untuk menggerakkan mesin, ya, kalau nggak dari busi. Sama, antum punya ginjal, kalau ginjal antum apinya kecil akan memberikan listrik kecil ke jantung sehingga darah
yang nyebar ke seluruh tubuh, kondisinya lemah, apinya kecil. Kalau apinya kecil apa efeknya? Coba. Telinga mendengung. Kami dapati orang kena COVID, gak move on dari COVID, rasa takutnya, telinganya dengung terus. Kenapa? Stresnya masih. Karena api masih berkobar. Berikutnya apa? Mata kabur, kepala keliengan, sering pipis, tangan bergetar. Jangan tanya urusan ranjang lagi, apinya sudah gak ada. Nah, gak bisa understanding, gak bisa. Nah, kenapa? Sudah lemah. Ya. Karena apa? Apinya sudah tidak bisa dikasihin ke situ, ke sana kemari, sudah nggak ada pengapian. Ya, makanya obatnya orang yang lemah syahwat, antum lihat apa obatnya coba? Cabai Jawa, habatus sauda, purwacang, tapak liman, madu, panas semua, merica, jahe, coba. Panas semua, kenapa? Untuk memberikan pengapian pada ginjal. Nah, tuh rahmatullah. Nah, fa ini di sini menunjukkan apa? Tadi hati kita kalau punya penyakit menimbulkan dampak fisik. Ya, makanya move on lah dari rasa sedih. Iman dengan qadha dan qadar ini ditingkatin. Nah, Allahu syafi. Demikian alhamdulillah. Fa ini ya di dalam ayat ini At-Taubah ayat 14 wa yashfi sudura qaumil mu'minin. Di sini syifa di sini dalam bentuk apa? Kata kerja, ya dalam bentuk kata kerja. Begitu pula sebagaimana disebutkan dalam surat Syu'ara ayat 26 mengkisahkan tentang Nabi Ibrahim yang dia berkata wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Ini akidah. Akidah. Dan Allah yang menyembuhkan itu juga ada perantara sebab. Sebab-sebab kesembuhan. Untuk mencari sebab kesembuhan itu juga kadang butuh ilmu. Ya, kadang melalui ilmu yang kita punya dari sebab kesembuhan atau kita mencari pengobatan-pengobatan agar kita sembuh, terkadang Allah memberikan kesembuhan tanpa melalui sebab. Langsung Allah berikan mutlak. Seperti kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun sakit. Ya. Kondisinya penyakit kulitnya ya bengkak-bengkak ya sampai keluar nanah seluruh sekujur tubuhnya sampai baunya bau busuk. Adapun riwayat yang menyebutkan sampai keluar belatung, riwayatnya lemah. Sampai anak-anaknya meninggalkan dia, tetangganya meninggalkan dia, teman-temannya semua meninggalkan dia kecuali 2 temannya, kecuali 1 yang setia, istrinya. Inilah untuk menguji. Ya, istri itu nampak setia ketika duit suami banyak. Nah, ini hati-hati. Nabi Ayub uangnya banyak, hartanya sebelumnya. Ketika sakit, nampaklah setianya istrinya. Ditemani Nabi Ayub sampai sembuhnya. Sampai ketika sudah nggak ada harta, hewan ternak Nabi Ayub semua habis, hartanya habis, istrinya bekerja untuk menafkahi dirinya dan suaminya. Masya Allah, ajib. Disitulah teruji coba kesetiaan istri. Ya, nah, subhanallah yang jadi masalah istri setia, suami pengennya nambah terus. Mas katanya setia, kalau setia aku saja mas, 1 aja mas, jangan nambah. Oh ini lain cerita mbak. Nah, subhanallah Nabi Ayub alaihissalam, ya waktu itu apa? Ketika sedang mandi di balik semak-semak, ya istrinya menjaga di luar, Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Ayub? Ya, Rabbi, inni massaniyadur. Ya Allah, aku telah merasakan sedikit gangguan. Massaniyadur itu bukan keluh kesah. Cerita sedikit gangguan. Kalau kita loh kena demam, ya Allah aku demam pusing ya Allah. Duh, aku gak bisa kerja lagi ya Allah. Ini 18 tahun Nabi Ayub hanya bilang, Rabbi inni massaniyadur. Dikit, masania itu sedikit, kena cubit dikit. Nah, sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Setelah itu diperintahkan apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Urkud birijlik hadza muktasalun baridu wa syarab. Hentakkan kaki kamu ke bumi. Jebrat, dihentakkan kakinya ke bumi.
Ini jangan jadikan dalil jurus hentak-hentak bumi untuk menyembuhkan penyakit. Bukan. Ya, cocok logi ini. Nggak boleh kayak gitu. Ini disebutkan oleh para ulama, ini adalah sebab itu hampir nggak masuk akal. Sebabnya itu kecil sekali. Menghentakkan kaki ke bumi memang melancarkan peredaran darah. Tapi bukan sekonyong-konyong langsung sembuh gara-gara hentak-hentak bumi. Bukan. Kata para ulama, ini sebabnya untuk masuk akal dikit. Termasuk sebab untuk penyakit Nabi Ayub dalam 18 tahun keluar nanah, baunya busuk, dengan hentakan kaki sekali langsung sembuh. Bukan mutlak karena hentak-hentak kaki ke bumi, bukan. Ya, para ulama menyebutkan di sini adalah dalil syariatnya mengambil sebab untuk kesembuhan walaupun sebab itu kecil. Kata para ulama. Yang penting ngambil sebab, menunjukkan apa? Akidah kita. Allah Syafi, ngambil sebab tetap sebagai hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, minum air dingin dan mandi. Langsung setelah itu Nabi Ayub ya sembuh dan turun dari atas emas-emas seperti belalang yang begitu banyak. Ini apa? Inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan dapat kemudahan. 18 tahun sabar. Ya, kemudian apa? Ya, al-faraj ba'da syiddah. Ya, setelah kesusahan, ya, kemudian itu datang setelah kesusahan. Yang tadinya hartanya habis, datang diturunkan emas sama Allah. Ya, kemudian Nabi Ayub memanggil istrinya untuk minta pakaian. Ya, kalau panggil istri yang mesra ya, akhi. Ya, panggil istri yang mesra, panggil istri yang enak, mesra. Jadi apa? Rasa cinta itu terpupuk terus. Ya, jangan panggil istri apa? Panggil istri pakai yang kasar. Ya, jangan. Ambil nama yang lembut, ya, yang seneng. Istri itu tobiatnya suka dipuji. Bukan puji yang artinya menyembelih leher, bukan. Bukan pujian yang bikin terfitnah dia, bukan. Tapi pujian yang menambah rasa cinta. Itu penting. Nah, makanya dia seperti gelas-gelas kaca. Ya, kalau ngomong sama istri itu harus lembut. Ngomong dikit aja sudah pecah hatinya. Sudah pecah hatinya, antum minta dilayanin malam-malam. Ini kan subhanallah, ini kan ini nggak punya kasih sayang. Ada uslub mendatangi istri itu. Nah, ada tata cara, ya. Nah, nggak kayak orang-orang Badu. Makanya orang Badu jaf, ya, keras hatinya. Datangin istri nggak pernah gosok gigi, datangin istri masih bau kambing, istri nggak apa-apa, nggak ada istilah foreplay, langsung aja. Loh, Ibnu Qayyim, Imam As-Suyuti, Imam Nawawi mengatakan sunnahnya foreplay. Apa artinya foreplay? Ya, main 4. Nah, mawar 1, mawar 2, mawar 3, mawar 4. Bukan, pemanasan artinya. Muda'abah, mula'abah. Ya, for ya, bukan for ya. For ya. Nah, fa'ini rahmatullah, ini sampai ada yang mengatakan sunnah para ulama. Kenapa? Karena didebati hikmah di situ. Tapi enggak ada satu dalil pun yang soroha mengatakan sunnah. Ulama lain mengatakan bukan bagian dari sunnah. Dari khilaf ini dikumpulkan, taib, kalaupun bukan bagian dari sunnah, enggak sabit dari sunnah, tapi ini adalah perkara yang baik. Kenapa? Karena apa? Didapati apa? Hikmah. Ketika ada foreplay, permisi. Ini pembahasan Tibun Nabawi ini. Bukan perkara mesum atau ya porn XX, bukan. Tapi apa? Ini diajarin sama Ibnu Qayyim. Kenapa? Ketika ada foreplay, wanita mengeluarkan cairan dari kemaluannya, laki-laki mengeluarkan cairan. Cairan dari laki-laki dari prostat untuk melindungi sperma di lubang pipa-pipa tuh. Biar enggak lecet spermanya. Sperma sekali keluar 3 cc. 3 cc ada padanya 300 sampai 360 juta sperma. Ajib. Ya. Wanita juga gitu, keluar cairan. Untuk apa? Biar dimasukin benda asing, dia enggak lecet. Coba ajib. Ciptaan Allah coba. Makanya kalau ada wanita mengaku diperkosa, ternyata enggak ada lecet, berarti ridho sama ridho, ya, seneng sama seneng, ya. Ini disebutkan coba ajib juga. Ini ilmu ya ibadallah ya. Nah, ini sampai kita ada kajian sampai 8 seri ini. Ya, bikin pasanganmu lebih hidup lebih hidup dengan pasanganmu. Ini cara-caranya disebutkan di sini. Next time ini kajian berikutnya insyaallah. Fa ini rahimakumullah jami'an. Di sini disebutkan fa idza maritu fa huwa yashfin. Pakai kata kerja. Ya, kalau sakit
Dialah Allah yang menyembuhkanku, kata Nabi Ibrahim. Ini apa? Ngomong ini bukan hanya di lisan, tapi dalam hati. Jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Tapi lisan doang. Hatinya apa? Mengingkari takdir. Ya, hatinya ngomongnya apa? Why me? Kenapa aku yang sakit? Lisannya ngomongnya apa? Jika aku sakit, Allah menyembuhkan. Gak sinkron antara jantung, hati dengan lisan. Jangan sampai seperti antum apa? Masya Allah di Bali keliling, naik motor ke sana kemari, tembak sana matanya kena, aduh kena racun, sana kena racun. Lihat wanita pakai berapa pis gitu. Anak baru nge-pis ya di sini. Pakai pis gitu. Apa pis? Oh, nah. Pak subhanallah, ngelihat naik motor, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kan matanya ngelihat sekali, nggak pejam-pejam kan? Kan di situ dianjurkan ngelihat langsung dipalingkan. Ini kan saya baru sekali lihat ini, astagfirullah. Ini mulutnya istighfar, hatinya nggak istighfar. Nah, barakallahu fikum. Ini rahmat-rahmat diperhatikan ya. Karena apa? Hati itu penting. Antum kalau berdoa hanya dari lisan, bisa menjadi apa? Qalbun ghafil, hati yang lalai. Doa sama Allah, hati itu juga ikut berdoa, ikut dzikir. Ya, ikut dzikir, barakallahu fikum. Kemudian adapun dalam hadis Nabi SAW, ya, di situ disebutkan nama Asy-Syafi. Disebutkan nama Asy-Syafi sebagaimana dalam sunnah, ya, dari hadis Aisyah, kana Rasulullah SAW idza ishtaka tsumma qala. Rasulullah pernah kalau ada rasa sakit, ya, yang dikeluhkan dia, apa kata Rasulullah SAW? Adhibil ba's, Rabbun nas, ya, Rabbun nas la shifaan illa shifa'u, ya, shifaan la yughadiru saqman. Nah, riwayat Imam Muslim, ya, adhibil ba's, ya, pergilah, al-ba's itu penyakit, kesengsaraan. Rabbun nas, wahai Rabbnya manusia, enggak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, ya. Kesembuhan yang menghilangkan penyakit selama-lamanya, ya, menghilangkan penyakit selama-lamanya. Nah, di sini juga ada kata syifa, ya, washfi anta syafi juga dalam hadis yang lainnya, ya, sembuhkanlah dan kamu adalah penyembuh. Washfi anta syafi. Di sini baru apa? Fa'il, ya, fa'il termasuk apa? Subjek, ya. Kalau tadi dalam ayat apa? Kata kerja. Ya, barakallahu fikum. Fa ini rahimakumullah. Wa Asy-Syafi ini termasuk nama dan sifat Allah dan termasuk realisasi kita dari tauhid asma wa sifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana tadi telah disampaikan, ya, washfi anta syafi, la shifaan illa shifa'u, shifaan la yughadiru saqman. Naam. Berikutnya disebutkan oleh para ulama pula bahwasanya kita ketika berobat, apalagi berobatnya pakai tibun nabawi, itu harus disertai apa? Keyakinan. Apalagi tibun nabawi, kata Ibnu Qayyim, pengobatan yang meyakinkan dan pasti kebenarannya, karena sumbernya dari wahyu, ya. Lain halnya kalau tibun nabawi ini butuh dalil dari Al-Quran, dari Sunnah. Tapi kalau ada orang bilang tibun nabawi padahal bukan dari tibun nabawi, ini berarti menisbatkan sesuatu yang bukan dari Nabi. Yang sebagaimana disebutkan Rasulullah, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu nar. Barang siapa yang berdusta atas nama Allah dengan sengaja, maka tempat kembali dia di neraka. Hati-hati kalau ngomong refleksi terapi tibun nabawi. Fasdu adalah terapi tibun nabawi. Hati-hati. Untuk mengatakan tibun nabawi itu butuh dalil, ya. Untuk mengatakan tibun nabawi itu butuh dalil. Seperti ini dulu karena waktu sudah habis, ya. Ada pertanyaan atau cukup? Ada satu pertanyaan aja kali. Nah, tafadhol. Nah, cara mengeluarkan uap di otak banyak caranya. Dengan cara mengeluarkan dari darah.
Karena uap di otak itu dari apa? Dari makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan itu nanti diserap di usus. Di usus ada pembuluh darah kapiler yang nempel di usus. Dan udara yang berlebihan di usus diserap sama pembuluh darah, beredar ke seluruh tubuh dan akan numpuk di otak. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, udara di otak ini kalau didorong ke mata terjadilah konjungtivitis, remet, infeksi mata. Kalau didorong ke hidung akan menjadi zukam, pilek. Makanya otak yang kelembapannya berlebihan terkait dengan musim pandemi Covid sangat ada kaitannya. Kalau didorong ke hidung, hidung lembab. Ya, didorong ke al-liha, liha itu ufulah, anak lidah, akan menyebabkan khannan. Khannan itu apa? Masalah THT dan suara ngorok karena uap. Kalau didorong ke paru-paru akan timbul nazlah, infeksi paru-paru. Kalau didorong jantung akan jadi penyakit namanya sausah, nyeri pada jantung. Kalau di otak tidak keluar, di kepala tidak keluar uap itu, yuhditsu as-suda, terjadilah pusing. Ini teorinya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Coba. Ulama Masya Allah menjadikan konsep yang sangat simpel sekali. Barakallahu fikum. Insya Allah itu ya. Dan tentunya untuk mendapatkan kesembuhan, apa? Kita perlu ngambil sebab, sebab tadi dengan sebab-sebab pengobatan yang ada. Semua pengobatan silahkan. Antum pakai seni pengobatan kedokteran modern, klasik, tradisional, alternatif silahkan. Selama nggak ada unsur keharaman, selama nggak ada unsur kesyirikan silahkan. Itu seni pengobatan. Seni pengobatan apapun yang penting yang dimaukan padanya apa kesembuhan. Dan seni pengobatan itu sudah melalui proses tajarub, sudah teruji coba. Bukan apa khurafat. Ya, sudah teruji coba, maka silahkan. Nah, silahkan. Seperti pengobatan yang unik, ya, pernah kami lakukan dan kontroversinya banyak sekali. Dari pengobatan modern, dari orang-orang pencinta hewan, mereka pada protes. Apa? Pakai dubur merpati pada orang hepatitis. Pernah ada teman kita di Jawa Timur, ya, SGUT, SGPT tinggi sampai 2000. Pakai duburnya burung merpati, ya, setelah dengar kajian seperti ini, dia ingin praktek. 5 burung merpati, duburnya diletakkan di pusernya, di udelnya. Hitungan detik, burung merpati Subhanallah, SGPT ya, SGPT-nya langsung turun. Ya. Dari 2000 sampai jadi 200, drastis, ajib. Dan ini ternyata, ini bukan dari Islam, ternyata dari zamannya Fir'aun. Disebutkan oleh Daud al-Antaqi. Ya. Ya, kemudian disebutkan dalam kitab Al-Burda Al-Fir'auniyah. Karena apa? Pengobatan di zaman Fir'aun sudah mutaakhir. Seperti menciptakan balsem untuk jadikan mumi. Yang negara lain belum ada. Di Mesir sudah ada. Dan mereka juga pakai burung merpati. Dan subhanallah ajib, mujarrab. Langsung membaik. Ajib. Jadi puser kita sampai detik ini masih ada fungsinya. Ya, yang lubang itu masih ada fungsinya. Nah, kalau di Arab teman-teman kita biasa menggunakan madu sama madu asli atau murni ya. Nah, madu ya. Madu ini dicampur sama jahe. Ditetesin ke pusernya. Untuk apa? Detox. Sambil untuk ngecilin perut, itu caranya mereka. Nah, kalau di Cina, subhanallah di Cina digunakan apa? Dengan cara lain. Apa? Puser ini diirisin padanya slice jahe. Di slice tipis, ditusuk-tusuk dengan garpu sampai lubang-lubang kecil, ada pori-porinya, ditaruh di atas puser, di atasnya dikasih daun baru Cina, dibakar tuh daun baru Cina, asapnya masuk ke puser. Makanya kalau seperti kedokteran modern nggak menerima teori seperti ini, udah syahidnya jangan dipaksakan nerima, nggak nerima lah. Kalau nggak cocok ya jangan dipaksain. Mereka punya apa? Seni konsep klasik. Nah, nggak perlu kita memaksakan kedokteran modern, memaksakan kedokteran klasik harus masuk akalnya kedokteran modern. Nggak perlu. Selama mujarrab silahkan, persilahkan mereka. Nggak usah dicela, nggak usah dimaki, nggak usah dicari kecacatannya, nggak usah. Makanya pepatah Arab mengatakan is'alil mujarrib wala tas'alit tabib. Tanyalah pada orang yang sudah mencoba, karena dokter kadang belum mencoba. Nah,
Itu penting ya. Artinya apa? Yang profesi dokter juga jangan paksakanlah terapi-terapi mereka-mereka yang selain cara Anda dokter. Kenapa? Berapa banyak saudara-saudara kita yang sembuh dengan cara-cara seni mereka. Intinya apa? Siapapun kita sebagai pengobat, bersyukurlah ada saudara kita yang bisa ngobatin saudara kita dengan seni mereka. Berarti apa? Beban kita untuk ngobati orang yang sakit, amanah kita untuk ngobatin orang yang sakit, yang Anda diberi ilmu oleh Allah untuk ngobatin orang sakit, beban Anda berkurang karena ada saudara-saudara Anda yang ngobatin penyakit yang ternyata simpel, mudah, murah, meriah, ekonomis untuk orang-orang seperti mereka nggak mampu misalkan. Harusnya bersyukur. Nah, jangan cari kecacatan mereka, janganlah ya. Ini bukan lomba-lomba bisnis, tapi apa? Yang penting sehat, kaum muslimin bisa ibadah. Nah, itu cari sebab. Kemudian apa? Yang berikutnya, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya apa? Jangan pernah putus asa ketika Anda sakit untuk berobat. Putus asa termasuk ciri khas sifatnya kaum Yahudi. Dan Allah melarang untuk kita putus asa. Kemudian juga jangan lalaikan ruqyah syar'iyah. Nih, antum belajar cara meruqyah. Ya, ingat ya, ruqyah syar'iyah. Jangan ruqyah, jangan ruqyah, jangan ruqayyah. Ya, keliru. Kalau ruqyah itu melihat, kalau ruqayyah itu nama akhwat yang mau dilihat. Lalu kalau ruqyah ini apa? Membacakan dari hadis, dari ayat untuk orang yang sakit. Kenapa? Banyak sekali kasus non medis di masa-masa seperti ini. Anda pernah dapati ada ibu-ibu udah berobat kemana-mana, berobat ke Cina, sudah habis berapa M, terbang ke Cina 20 kali, ya kena kanker, ya disuntik untuk membekukan sel kanker. Ketika kita lihat gak ada gejala anemia, gak ada gejala-gejala dia ini nampak kena kanker. Subhanallah, Bu, ini bukan kasus medis ini, Bu. Ya, sebentar kita ruqyah. Langsung berdampak, berefek. Sebelumnya gak ada yang meruqyah dia. Kenapa gak berpikir? Penyakit fisik itu kadang ditimbulkan jin. Setelah diruqyah baru jinnya ngomong. Kita gak perlu dialog sama jin. Nabi gak ngajarin. Ya, Nabi gak ngajarin. Ya, saya perintah malaikat Jibril untuk turun ke sini menghancurkan ini. Siapa yang ngajarin ente? Nah, saya tantang malaikat. Siapa ngajarin ente? Enggak. Nabi cuma ngajarin, ukhruj ya aduallah, keluar wahai musuh Allah. Enggak usah perlu dialog. Pokoknya ruqyah. Ruqyah yang termanjur diantaranya tausiah. Tausiah antum itu penting untuk ngobatin hati orang yang sakit, kesurupan atau kena sihir. Subhanallah, jinnya bicara. Kita nggak perlu membenarkan dia. Habis jinnya bicara, dukunnya bicara. Suami istri melalui tubuh dia. Kamu sudah membunuh pasukan kami. Sekarang saya sama suami saya 24 jam akan menyerang wanita ini. Kenapa kamu serang wanita ini? Iya, karena di balik kematian dia ada uang 240 juta yang menunggu kami. Ternyata ada yang nyuruh. Yang nyuruh kerabat dekatnya sendiri dari wanita ini. Coba ajib. Makanya jangan dilalaikan ruqyah. Ruqyah itu bisa ngobatin kasus fisik dan non medis. Subhanallah, ada teman-teman kami yang sibuk di bidang ruqyah. Ada pasien stroke hanya di ruqyah 1 tahun sembuh. Hanya ruqyah. Gak bisa dientengin memang. Ya. Nah, ini rahimahullah, ambil segala wujud sebab, ya. Baik sebab itu sabit dari Nabi, yang diajarkan Nabi, atau enggak sabit dari Nabi tapi diperbolehkan, bukan ada padanya kesyirikan atau unsur keharaman. Makanya Nabi menganjurkan tadawaw ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Ya, itu saja insyaallah karena waktu sudah lewat banyak. Ya, sisanya jika ada kekurangannya harap dimaklumi. Jika ada benarnya dari Allah semata. Ya, semoga Allah sembuhkan penyakit kita. Semoga Allah sembuhkan penyakit hati kita atau fisik kita. Semoga Allah sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, ya. Dan semoga Allah segera angkat musibah dan bala di negeri ini. Dan semoga Allah hancurkan orang-orang yang punya makar di negeri ini. Dan semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada pemimpin kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.